Selamat datang di video kali ini, video perakitan Elekit TU8500. Kali ini kita akan mulai dengan perakitannya. Kita mulai patahkan PCB-nya sesuai dengan panduan. Kita lihat ada beberapa bagian yang harus dilepaskan. Dan inilah penampilan dari PCB-nya. Seperti sudah saya jelaskan di video terdahulu, PCB yang pertama saya melakukan kesalahan. Kali ini tentunya tidak boleh salah lagi. Buat yang belum nonton, bisa klik di deskripsi untuk lihat video pertama. Saya pasangkan kedua PCB ini dengan menggunakan mur dan baut. Selanjutnya kita lihat ada beberapa lubang yang sudah saya coba di PCB pertama, dan kali ini akan saya bolongkan PCB kedua, PCB baru, dengan menggunakan puncher. Puncher ini fungsinya untuk membuat lubang ya, membuat penanda lubang agar proses pengeboran lebih mudah. Oke, kita menggunakan mata bor kecil dulu, selanjutnya dilanjut dengan mata bor yang lebih besar. Mata bor pertama yang berukuran kecil sekitar 0,5 mili digunakan untuk melakukan proses bor yang pertama, memastikan bahwa lubangnya sudah lurus dan sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Selanjutnya setelah selesai kita ganti dengan mata bor yang berukuran besar 3 mili sesuai dengan lubang yang mau kita bolongin. Prosesnya cukup mudah dengan mata bor yang sesuai ya, mata bor untuk PCB. Nah, hasilnya bagus sekali dan cukup mulus ya, karena memang bor ini sangat tajam. Kita lihat bolongnya sempurna, tidak ada kesalahan atau tidak berantakan lagi ya hasil pengeborannya, rapi. Kita lihat. Selanjutnya kita lakukan pengeboran di lubang ketiga dan keempat. Prosesnya sama saja, tidak terlalu rumit. Dengan sedikit kesabaran dan juga alat yang tepat, maka proses ini relatif cukup mudah dan hasil bolongnya pun sangat baik. Walaupun sedikit ada kurang halus ya di pinggirannya, tapi ini termasuk yang baik lah. Lalu kita akan pasangkan mika. Mika ini fungsinya untuk menahan PCB agar tidak melengkung ya. Jadi saya laser cut akrilik 3 mili yang akan kita pasang sebagai tulang di PCB bagian bawah dan atas supaya tidak goyang. Jadi kita gunakan baut yang cukup panjang ya. Kita pasangkan dari bawah, dan selanjutnya pun kita pasang mika di sisi atas dengan ring dan baut yang sesuai. Oke, kita lanjutkan prosesnya untuk di sisi kiri dan kanan. Setelah kita kencangkan satu bagian, kita lanjut ke sisi berikutnya. Prosesnya sama saja dengan memasang akrilik, ring, dan juga mur dan baut ya, dikencangkan. Setelah selesai kita tambahkan spacer nilon. Fungsinya untuk menjaga agar PCB akrilik yang di atasnya ini kuat ya, tidak bergeser. Nah, seperti ini kurang lebih hasil akhirnya. Kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu proses penyolderan komponen. Ini komponen yang disertakan dalam paket penjualan Elekit ini. Bukan cukup ya, tapi lengkap. Jadi sebenarnya semua yang dibutuhkan sudah disediakan. Kita lihat kapasitor elektrolitik, kapasitor lainnya ya, ada resistor juga, LED, ada juga tombol volume,
konektor-konektor, mur, baut, lengkap pokoknya. Jadi tinggal pasang aja. Resistor, kapasitor, fuse, LED, semuanya lengkap. Kita nyalakan dulu solder, saya pakai JBC. Ini solder station favorit saya. Warming up-nya relatif cepat ya, beberapa detik saja. Dan standby di 150 derajat. Oke, ini kita lihat perakitannya. Di manualnya terlihat jelas warna resistor, posisi, nomornya, dan juga ukurannya. Kita lihat di PCB, kita sesuaikan dan kita pasang. Jadi sangat mudah sih merakitnya ini. Kalau kita bisa tahu elektronik sedikit, harusnya bisa merakit. Ini prosesnya sederhana ya, biasa kita potong kaki dulu, lalu kita solder. Saya pakai timah WBT, kita solder, ya nggak susah lah ya, selama bisa punya kemampuan menyolder dan membaca nilai komponen, harusnya bisa. Resistornya pun saya matchingin dulu, karena saya upgrade beberapa komponen ya, jadi saya make sure resistornya pun nilainya matching lah dengan kebutuhan. Gitu, sekedar memastikan aja komponennya berfungsi dengan baik. Ini kita pasangin lagi resistor-resistor berikutnya, ikutin manualnya aja. Kita solder sesuai dengan langkah-langkah yang diinformasikan di manualnya ya. Jadi sebenarnya sih ini sangat mudah dan menyenangkan kalau buat yang suka merakit elektronik. Sudah selesai bagian phono preamp resistornya. Sudah saya solder semua. Ada juga ini konektor jack untuk headphone. Ini bentuk SMD ya. Mungkin butuh sedikit kesabaran dalam menyolder. Ini switch untuk penyetelan gain, preamp, dan juga phono. Ini juga sedikit berdekatan posisi kakinya, sehingga mungkin soldernya harus lebih teliti ya. Saya pakai mata yang kecil sini supaya lebih gampang. Oke, sebenarnya ya nggak makan waktu sih, asal rapi selesai. Ini op-amp-nya kita pasang. Op-amp-nya ini untuk phono stage ya, jadi dia pakai op-amp. Ini sepertinya bagian rangkaian delay, IC delay timer ya. Ini juga kakinya berdekatan sehingga mungkin cocok pakai mata solder yang kecil seperti yang saya pakai ini. Ya pelan-pelan aja, sabar, asal solderannya bagus, nggak ada yang short, mesinnya jadi. Regulator juga di mount ke PCB, mudah juga pemasangannya. Konektor-konektor, soket-soket kita ikutin aja sesuai dengan manual. Dan untuk bagian power supply, jangan sampai salah. Solder ini JBC saya hanya pakai 20% maksimum. Karena memang power cukup besar ya, 130 watt. Potentiometer, volume control kita pasang. Selektor kita pasang, solder, pasang bracketnya. Ikuti manualnya aja, seharusnya tidak salah sih. Kita kencangkan bautnya, kita lihat sudah rapi ya, sudah terpasang. Sebagian besar komponen sudah mulai terlihat terpasang. Ini bagian power supply kita ganti ke Silmic 2. Aslinya dia pakai kapasitor merek TK, saya kurang paham ini. Saya ganti Silmic 2. Beda ukurannya terlihat sangat signifikan. Selanjutnya ini bagian phono preamp ya. Saya nggak ada yang saya upgrade. Oke, kita lihat ini soket-soket RCA. Tinggal kita pasang, ada cukup banyak pilihan line input. 3 ya kalau nggak salah. Jadi
cukup banyak nih soket RCA-nya yang disediakan. Kita solder aja seperti biasa, nggak terlalu sulit juga sih, karena kakinya besar-besar. Ini bagian soketnya, untuk soket lampunya, soket tabungnya. Ini LED untuk power switch, unit 4. Kita pasang soketnya juga, pasang switch-nya juga, switch on-off-nya. Selanjutnya, kita lihat lagi, kita coba dulu, kita pasang PCB-nya. Kita kira-kira dulu, posisi sudah pas atau belum. Oh iya, untuk selanjutnya, karena untuk solder yang bagian agak besar, saya ganti mata soldernya. Pakai yang 2 mili. Prosesnya cukup mudah, kita cabut dulu. Dan kita pasang lagi mata yang sesuai. Lalu kita nyalakan. Saya ganti mata yang besar ini karena kita mau menyolder PCB dengan PCB sambungan. Jadi memang diperlukan tenaga atau daya hantar panas yang lebih besar. Jadi saya pakai mata yang gede juga. Nah, inilah bagian soket, bagian solder yang harus kita hubungkan antar dua PCB, jadi butuh timah yang cukup banyak dan butuh panas yang lebih ya, supaya hasil solderannya bagus. Kita lihat ini sudah tersolder dengan baik dengan timah yang cukup. Oke, selanjutnya kita akan mencoba sasisnya dulu, karena dengan upgrade komponen takutnya nggak muat atau takutnya mentok. Jadi kita lihat dulu sasis-sasisnya, pasang spacernya, pasang sekrup-sekrup yang sesuai, pasang juga ringnya juga. Jadi kita lihat semua sudah disediakan dalam paket penjualan, tinggal kita pasang saja pelan-pelan. Oke, kita sekrup dengan obeng, kencangkan, lalu kita mulai coba pasang PCB-nya. Tujuannya mastiin bahwa layoutnya sesuai, nggak ada yang mentok, dan kita coba juga pasang trafo air core-nya ini. Kita lihat ntar kita pasang ada masalah nggak. Nah, spacernya kita pasang juga, spacer fit-nya ini ya, buat dudukan sasisnya. Ketika dia dipasang berdiri, maka sasisnya ini spacernya akan sebagai fit-nya ya, sebagai kakinya. Kita pasang PCB-nya, kita lihat, kita pasang shaft untuk volumenya, kita lihat kapasitornya, upgrade-nya, muat nggak. Ini memang bagian-bagian yang penting dalam proses upgrade. Resistor TX2575 VC, kita lepas dulu dari pembungkusnya. Dan ini TKD, upgrade-an juga, bersama dengan VC tadi. Kita berikan heatshrink transparan supaya nggak short, supaya nggak kesentuh sembarangan, supaya aman. Kita solder ke PCB, agak berdiri ya, karena TKD agak besar. Ini VC-nya, agak berdiri juga, karena emang agak besar komponennya. Nggak bisa dipasang nempel ke PCB. AMRG, resistor juga, bentuknya juga besar, 2 watt, jadi kita pasang agak sedikit berdiri. Ini juga kakinya, kawatnya terlalu besar, nggak bisa masuk ke PCB. Kita pakai soket kecil ya, pakai soket pin kecil, jadi resistornya nanti disolder di sana. Beginilah hasil akhirnya kira-kira. Ada Synco, audio note, dan AMRG. Oke, beginilah penampakan kurang lebih di bagian sinyal-sinyalnya. Berbagai varian resistor digunakan untuk mendapatkan karakter yang diinginkan. Oke, ada minuman nih dari istri. Dibeliin yogurt. Ini bukan promosi ya. Memang kebetulan dibeliin aja. Jadi kita relax dulu, minum dulu. Enak nih. Dingin-dingin. Kita santai sejenak beristirahat, minum dulu. Emang enak ini, minum lagi panas-panas. Oke, lanjut. Kita pasang resistor untuk anode dan katodenya, di gridnya juga. Kita
Kita lihat saya pakai TKD, Riken, dan juga Sinco. Bervariasi karena ukurannya besar, maka perlu pintar-pintar untuk meletakkan komponennya. Lumayan rapi lah. Oke, selanjutnya kita ke bagian berikutnya. Di bagian belakang ini katode resistor, katode kapasitor. Saya pakai Elna Serafine. Serafine, orang bilang, Serafine merah. Saya juga ada alternatif untuk Audinode Kaisei, cuman coba Serafine dulu. Entah kalau nggak cocok, baru kita ganti. Silmic 2. Kita gunakan untuk di bagian power supply, bentuknya juga besar. Kita pasang dan kita coba sesuaikan, agak sedikit berdiri, karena kalau nempel ke PCB, space kakinya kurang muat ya. Jadi kita sedikit-sedikit melayang. Ini kita tekuk sedikit, agar posisinya juga pas dan tetap cantik. Jadi upgrade itu penting juga untuk memastikan kosmetiknya, penampilannya juga sesuai. Mundov, Emlitik, karena gede juga, kita kasih kaki, perpanjangan kaki. Saya pakai bekas AMRG. Nah, kurang lebih beginilah penampakannya. Separuh jadi, ada akrilik di atas untuk tabung, untuk kopling kapasitor, dan ya beginilah kurang lebih penampilannya. Untuk koneksi dari soket PCB asli ke akrilik, ke soket cup yang di akrilik, saya gunakan kabel dulun 16 AWG. Ini yang jenis copper tin ya kalau nggak salah. Kita pasang dulu semua satu-satu di PCB kabelnya, kita solder sampai rapi. Selanjutnya kita akan lakukan solder pemasangan heatshrink untuk keamanan. Kembali lagi, ini dia pakai jaketnya sepertinya seperti kain ya, jadi kita lapis dengan heatshrink supaya aman. Oke, kita solder ke soket tube yang di akrilik. Di bentuknya kurang lebih seperti ini. Inilah penampilan akhir dari akrilik dan soket tube yang kita modifikasi. Kita lihat juga ini ada kabel untuk kopling, saya tandain hitam dan merah. Oke, selanjutnya saya gunakan sisa-sisa kabel dulun copper tinnya untuk menambahkan atau memberikan kekuatan lebih pada sambungan antar PCB. Jadi kita berikan timah tambahan, kita kasih juga kabel di sana. Kita harapkan dia bisa memberikan kekuatan lebih ya untuk PCB antar PCB, untuk koneksi antar PCB. Emlitik Mundov kita berikan perpanjangan kaki juga, karena memang tidak muat ya kalau kita pasang langsung. Selanjutnya kita pasang baut-baut di belakang. Ini sudah berada di tahap akhir ya kita ya, bahwa memang PCB sudah terpasang dengan baik, murnya kita pasang, semua komponen sudah disolder. Dan ini beberapa tambahan lain seperti PCB switch on off kita pasang juga di depan, bautnya kita pasang semua, kita pasang semua mur dan baut ke sasis, jadi PCB-nya akan kuat ya, terpasang. Konektor-konektor power supply kita colok, konektor sambungan antara PCB utama dengan PCB untuk switch on off juga kita pasang, koneksi antar trafo dengan PCB kita pasang juga. Ini switch on off-nya, jadi ini yang menyalakan dan mematikan unit. Kita pasang juga bantalan karet untuk shaft volume dan juga shaft selector. Kita pasang shaft couple-nya. Oke, dan kita kencangkan dengan baut L ya, dengan kunci L ya. Kunci L yang salah satu yang paling kecil sih, kayaknya 2 mili ini.
Kita kencangkan, kita pastikan semuanya baik, dan terakhir kita pasang knob volumenya. Dia menggunakan derat ya, derat kecil. Kita masukkan dulu, kita setengah kencangkan, lalu kita atur posisi knob yang sesuai, dan kita kencangkan sampai benar-benar kuat. Setelah itu kita lihat posisinya pas antara tertutup dengan terbuka maksimum. Bagian terakhir adalah menempelkan label-label. Ini juga bagian yang cukup menyenangkan, tapi juga membutuhkan ketelitian agar pemasangannya lurus ya, nggak miring-miring. Dikasih 2 label setiap jenisnya, jadi kalau salah masih bisa dicoba sekali lagi. Bagian lain seperti ground, ada juga untuk penanda gain, dan juga pilihan phono stage MM atau MC. Dan terakhir juga ada semacam peringatan ya, untuk tegangan, dan juga pengenal elekit untuk safety hazard lah. Ini lebih ke formalitas sih, tapi sebaiknya memang dipasang untuk sebagai bagian dari standar perangkat elektronik. Oke, bisa terwas dengan baik dan cukup rapih ya. Terakhir kita lihat, inilah penampakan akhir dari Elekit TU8500 dengan menggunakan akrilik yang dimount vertikal ke atas, dan terlihat semua komponen yang dimodifikasi pun masih cukup rapi lah, walaupun ada bagian yang Mundov Elko hitam ini sedikit menonjol karena memang tempatnya sangat-sangat terbatas. Tapi secara keseluruhan saya puas dengan hasil modifikasi ini. Nanti kita lanjutkan dengan tes dengar. Kita akan berjumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe agar nanti kalau ada video baru bisa langsung muncul di notifikasi YouTube kalian semua. Terima kasih telah menonton, sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih.